Burung Vogelkop bowerbird mungkin tampak biasa saja dengan bulu berwarna coklat polos. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, burung ini memiliki cara yang sangat unik untuk menarik perhatian pasangannya. Jika burung lain memamerkan bulu-bulu berwarna cerah, burung ini justru membangun sebuah struktur khusus yang disebut bower. Di hutan hujan semenanjung Vogelkop, Papua Nugini, burung jantan akan membangun bower berupa pondok kecil berbentuk kerucut. Ukurannya cukup besar, mencapai tinggi sekitar 1 meter dengan lebar lebih dari 1,5 meter lebih. Menariknya, bower ini bukan sarang untuk bertelur atau membesarkan anak, melainkan murni sebagai tempat ritual menarik pasangan. Bagian dalam bower akan dihiasi dengan berbagai benda warna-warni, mulai dari bunga, buah-buahan, cangkang serangga, hingga benda-benda buatan manusia seperti pecahan kaca, plastik, bahkan baterai bekas. Semua benda itu disusun dengan rapi dan artistik demi menarik perhatian burung betina. Burung sosial weaver dikenal sebagai salah satu jenis burung yang hidup berkelompok dengan sangat rukun. Burung ini banyak ditemukan di wilayah selatan Afrika, khususnya di kawasan Gurun Kalahari. Mereka membangun sarang dalam ukuran yang sangat besar, bahkan bisa menampung lebih dari 100 pasangan burung dalam satu bangunan. Sarang raksasa ini sekilas tampak seperti tumpukan jerami besar yang menggantung di dahan pohon atau tiang listrik. Di dalamnya, burung-burung ini membangun semacam kompleks apartemen yang terdiri dari berbagai ruangan kecil. Setiap ruangan diakses melalui lorong-lorong sempit. Ruangan bagian tengah berfungsi sebagai tempat beristirahat di malam hari karena mampu menyimpan panas. Sementara itu, ruangan di bagian pinggir digunakan untuk berlindung dari teriknya matahari saat siang hari. Sarang ini dibuat dari rumputan kering dan ranting, dan biasanya dipasang di pohon-pohon kokoh atau tiang buatan manusia. Meski ukurannya besar dan cukup mencolok, sarang ini juga punya risiko tersendiri. Beberapa hewan lain tertarik untuk menempati sarang ini, bahkan ada yang memangsa anak-anak burung di dalamnya. Ular menjadi ancaman utama karena sering masuk ke dalam sarang dan memakan telur maupun anak burung. Burung weaver bertopeng dikenal karena kemampuannya membuat sarang yang sangat rumit dan indah, termasuk salah satu sarang paling mewah yang dibuat oleh burung manapun. Pejantan burung ini adalah pembangun utama sarang tersebut, yang dibuat khusus untuk menarik perhatian betina. Mereka membangun sarang dengan bentuk bulat atau menyerupai ginjal, lalu menggantungnya di cabang pohon. Agar terhindar dari predator, sarang biasanya digantung di cabang yang berada di atas air. Bahan yang digunakan berupa serat rumput, alang-alang, dan daun palem, yang dianyam menjadi sarang yang kuat dan aman. Pembuatan sarang ini membutuhkan waktu beberapa hari dan fokus yang tinggi. Selama proses itu, pejantan juga melakukan berbagai tarian dan panggilan untuk menarik perhatian betina. Jika betina menyukai sarang tersebut, ia akan melapisi bagian dalamnya dengan bahan yang lebih lembut seperti bulu dan rumput sebagai tempat bertelur. Namun jika tidak, pejantan akan merobohkan sarang tersebut dan mulai membangun dari awal lagi, menunjukkan betapa ia sangat berusaha demi menarik perhatian sang betina. Common thornbird dikenal sebagai burung yang suka memamerkan kemampuan membangun sarang. Mereka biasanya membuat sarang besar dan mencolok di pohon atau semak, seringkali lebih dari 3 meter di atas tanah. Sarang ini memiliki beberapa ruang dan pintu masuk, menyediakan tempat berlindung dan lokasi berkembang biak. Proses pembangunannya tidak musiman. Mereka terus menambah dan merawat sarang sepanjang tahun, menjadikannya sebagai bentuk investasi jangka panjang. Selain itu, thornbird kerap menggunakan sarang yang sama untuk musim kawin berikutnya, bahkan bisa tetap aktif selama lebih dari 1 tahun. Mereka juga sering kembali ke sarang lama di wilayah yang sama untuk direnovasi. Dan uniknya, bentuk sarang mereka sangat bervariasi. Ada yang menyerupai oven, ada pula yang hanya tampak seperti tumpukan ranting kering. Semua tergantung pada lokasi dan material yang tersedia.
Sarang burung kolibri termasuk yang terkecil di dunia burung. Mengingat ukurannya yang sangat kecil, tak heran jika sarang yang mereka buat juga mungil dan rapih. Ukurannya bahkan tidak lebih besar dari bola pingpong. Sarang ini biasanya dibangun di percabangan pohon, ranting-ranting tipis, atau bahkan di tempat yang sangat sempit dan berbahaya. Betina kolibri bertanggung jawab penuh dalam proses pembuatan sarang. Ia menggunakan serat tanaman, lumut, dan satu bahan unik yakni sutra laba-laba untuk membentuk sarang berbentuk cangkir yang lentur. Penggunaan sutra laba-laba sangat cerdas karena bahan ini lengket dan kuat, sehingga membantu merekatkan sarang dengan baik. Selain itu, sifat elastisnya membuat sarang bisa meregang mengikuti pertumbuhan anak burung di dalamnya. Selain itu, bagian luar sarang biasanya dihiasi dengan lumut, kerak, dan serpihan kulit kayu sebagai kamuflase alami agar sarang tidak mudah terlihat oleh predator. Montezuma oropendola berasal dari dataran rendah tropis di Amerika Tengah. Burung ini dikenal karena membangun sarang gantung yang rumit dan hidup berkoloni dalam jumlah besar. Bahkan satu pohon bisa menampung lebih dari 100 sarang sekaligus. Menariknya, proses pembangunan sarang sebagian besar dilakukan oleh burung betina. Mereka merajut sarang berbentuk seperti kantong panjang yang menggantung, dengan panjang antara 60 hingga 180 cm lebih. Pemilihan lokasi sarang juga sangat penting, di mana mereka menghindari tempat dengan risiko predator tinggi, namun justru mencari pohon yang dihuni koloni tawon. Meski terdengar aneh, keberadaan tawon justru memberi perlindungan tambahan, mencegah predator dan serangga parasit mendekat. Kelinci dikenal sangat pandai membuat sarang yang menyatu dengan lingkungan sekitarnya, guna melindungi anak-anaknya yang masih rentan. Induk betina akan menggali cekungan dangkal di tanah sebagai dasar sarang. Lokasi biasanya dipilih di area dengan rerumputan tinggi, semak-semak, atau penutup alami lainnya untuk menyamarkan keberadaan sarang dari predator. Letaknya juga dipertimbangkan dekat dengan sumber makanan. Setelah menggali, induk kelinci akan melapisi sarangnya dengan rumput, daun pohon, dan bulunya sendiri yang dicabut dari bagian dada dan perut untuk menciptakan tempat tidur yang hangat dan nyaman. Anak-anak kelinci yang baru lahir tidak memiliki aroma tubuh, membuat mereka lebih sulit dideteksi oleh pemangsa. Sang induk pun sangat hati-hati. Ia hanya mengunjungi sarang 1 atau 2 kali sehari untuk menyusui, agar tidak menarik perhatian ke lokasi sarang. Burung pelatuk dikenal luas berkat cara unik mereka membangun sarang. Seperti namanya, burung ini menggunakan paruhnya yang kuat dan tajam layaknya pahat untuk melubangi batang pohon atau permukaan kayu lain yang sesuai. Proses pembuatan sarangnya juga tergolong panjang dan berat. Tergantung jenis burung pelatuk dan tingkat kekerasan kayu, pekerjaan ini bisa memakan waktu mulai dari 10 hari hingga 4 minggu. Menariknya, meskipun ada kayu yang lebih lunak dan mudah dibobol, burung pelatuk tetap saja sering memilih kayu yang cukup keras. Pembuatan sarang dimulai dengan menggali terowongan horizontal, lalu dilanjutkan dengan ruang vertikal di dalam batang pohon. Ruangan ini cukup luas untuk menampung sepasang induk burung serta anak-anaknya kelak. Uniknya, burung pelatuk tidak menambahkan bahan apapun sebagai alas di dalam sarang. Semua serbuk kayu hasil pahatan mereka dibiarkan begitu saja di dasar ruang sarang, dan itulah yang digunakan sebagai tempat beristirahat dan bertelur.